Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga untuk Pak Jojo selaku pengampu mata kuliah mesin konversi energi 1. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tentang PLTG dari Balai Pungut Duri. Anggota kelompok 2 ada saya sendiri, Vivi Strawberry, ada Dimas Eka Ditya, Fahrizal Agil Wibowo, Muhammad Awan Fauzan, Muhammad Maulana Yusuf, dan terakhir Muhammad Sultan Asmirati. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Pertama ada pendahuluan. Menurut si Jabat, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG merupakan sebuah pembangkit listrik yang menggunakan mesin turbin gas sebagai penggerak generatornya. Turbin gas dirancang dan dibuat dengan prinsip kerja yang sederhana di mana energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi mekanis dan selanjutnya diubah menjadi energi listrik. Pada pembangkit listrik tenaga gas, umumnya menggunakan bahan baku utama yaitu gas alam sebagai pendorong turbin gas dengan tekanan tinggi. Dengan begitu, maka dimanfaatkan untuk dapat menggerakkan turbin hingga listrik pun terbangkit. Next. Latar belakang PLTG sebagai pembangkit listrik dapat ditelusuri dari beberapa faktor, antara lain yang pertama, peningkatan konsumsi energi akibat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Yang kedua, Indonesia mengimpor migas dibutuhkan diversifikasi sumber energi dalam negeri. Yang ketiga, PLTG merupakan pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan, seperti biaya operasinya yang rendah, waktu penyalanan yang singkat, dan polusi emisi lebih sedikit dibandingkan pembangkit fosil lain. Dan yang keempat, performa optimal PLTG ditentukan kinerja komponen vitalnya. Dan yang terakhir, heater berperan meningkatkan temperatur gas agar proses pembakaran sempurna. Contohnya seperti mempengaruhi efisiensi thermal turbin gas pembangkit listrik dan memastikan emisi gas buang sesuai standar lingkungan. Next. Proses operasi. Yang pertama yaitu ada proses starting, di mana proses start awal untuk memutar turbin gas menggunakan mesin diesel sampai putaran poros turbin mencapai putaran 3.400 rpm. Secara otomatis diesel dilepas dan akan berhenti. Yang kedua ada proses kompresi. Udara dari luar kemudian dihisap melalui air inlet oleh kompresor dan masuk ke ruang bakar dengan cara disambutkan bersama bahan bakar lewat nozzle secara terus-menerus dengan kecepatan tinggi. Dan yang ketiga ada transformasi energi termis ke mekanik. Kemudian udara dan bahan bakar dikabutkan ke dalam ruang bakar diberi pengapian ignition oleh busi pada saat pemulaan pembakaran. Pembakaran seterusnya terjadi terus-menerus dan hasil pembakarannya berupa gas bertemperatur dan bertekanan tinggi dialirkan ke dalam cakram melalui sudu-sudu yang kemudian diubah menjadi tenaga mekanis pada perputaran poros. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu proses operasi. Poin 4, transformasi energi mekanik ke energi listrik. Poros turbin berputar hingga 5.100 rpm yang sekaligus memutar poros generator sehingga menghasilkan tenaga listrik. Putaran turbin 5.100 rpm diturunkan oleh hot gear menjadi 3.000 rpm dan kecepatan putaran turbin ini dipergunakan untuk memutar generator. Poin 5, udara keluar yang dihisap keluaran menghasilkan tekanan yang cukup tinggi. Bersama dengan udara yang bertekanan tinggi, bahan bakar dikabutkan secara terus-menerus dan hasil dari pembakaran tersebut dengan suatu kecepatan yang tinggi mengalir dengan perantaraan transition piece menuju nozzle dan sudut-sudut turbin pada akhirnya keluar melalui head house dan dibuang ke udara bebas. Next. Siklus Brayton ideal.
Siklus ini merupakan siklus ideal untuk sistem turbin gas sederhana dengan siklus terbuka. Siklus ideal adalah suatu siklus yang dibangun berdasarkan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, proses kompresi dan ekspansi berlangsung secara reversibel adiabatik atau isentropis. Kedua, perubahan energi kinetik dari fluida kerja di antara sisi masuk dan sisi keluar setiap kompresor diabaikan. Yang ketiga, tidak ada kerugian tekanan pada sisi masuk, ruang bakar, dan keluar gas. Dan yang keempat itu, fluida kerja dianggap gas ideal dengan panas jenis konstan. Next. Skemanya pada proses yang terjadi pada diagram itu yang proses 1-2, proses kompresi sintropis pada kompresor, proses 2-3, proses pembakaran pada tekanan konstan, di dalam ruang bakar adanya pemasukan panas. Proses 3-4 yaitu ekspansi isentropik pada turbin, dan proses 4-1 itu proses pelepasan kalor pada tekanan konstan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya siklus Brayton aktual. Dalam diagram T sampai S dari siklus Brayton diperlihatkan proses-proses yang terdiri atas A. Proses 1-2, proses kompresi isentropik udara yang dihisap oleh kompresor. Yang kedua B. Proses 2-3 di mana bahan bakar bertemu sehingga terjadi proses pembakaran. C. Proses 3-4, pengembangan isentropik udara dari udara gas panas sehingga menimbulkan tenaga putaran mekanis pada turbin. D. Proses 4-1, yaitu proses pembangunan gas pada hasil proses pembakaran pada tekanan konstan. Next. Siklus Brayton. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus dari turbin gas sebenarnya menyimpang dari siklus ideal. Hal ini disebabkan karena adanya kerugian pada kompresor dari turbin sehingga proses kompresi dan ekspansi tidak terjadi secara isentropik. Proses-proses yang terjadi berlaku secara teoritis, tetapi kenyataannya secara aktual terjadi penyimpangan-penyimpangan dan proses yang ideal. Penyimpangan-penyimpangan itu adalah, yang pertama itu fluida kerja bukanlah gas ideal dengan panas spesifik konstan. Yang kedua, laju aliran massa fluida kerja tidak konstan. Yang ketiga, proses yang berlangsung setiap komponen tidak adiabatik dan reversible karena ada kerugian energi akibat gesekan, perpindahan panas, dan lain-lain. Proses kompresi di dalam kompresor tidak berlangsung secara isentropik. Yang kelima, proses ekspansi di dalam turbin tidak berlangsung secara isentropik. Yang keenam, proses pembakaran tidak berlangsung secara adiabatik serta tidak dapat menjamin terjadinya pembakaran sempurna, sehingga untuk mencapai temperatur gas masuk turbin yang ditetapkan diperlukan jumlah bahan bakar yang lebih banyak. Yang terakhir, terjadi penurunan tekanan pada ruang bakar. Next. Peran heater pada PLTG. Heater memiliki peran penting dalam PLTG, yaitu untuk meningkatkan efisiensi siklus PLTG. Efisiensi siklus PLTG dapat ditingkatkan dengan cara menaikkan temperatur fluida kerja. Heater dapat menaikkan temperatur fluida kerja dengan cara perpindahan panas dari fluida panas ke fluida kerja. Selain meningkatkan efisiensi siklus PLTG, heater juga dapat meningkatkan kapasitas PLTG. Kapasitas PLTG dapat ditingkatkan dengan cara menaikkan temperatur fluida kerja. Hal ini karena fluida kerja yang lebih panas akan memiliki tekanan yang lebih tinggi. Tekanan yang lebih tinggi akan menghasilkan daya yang lebih besar pada turbin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada pengolahan data. Berikut merupakan data-data pembangkit listrik tenaga gas Balai Pungut Duri. Next, Kang. Selanjutnya ada efisiensi thermal aktual siklus Brayton dengan rumus NTH WNet dibagi Qin dikali 100%, yang dimana NTH itu efisiensi thermal aktualisasi Brayton. WNetnya kerja bersih, yang Qin panas masuk ruangan
panas masuk ruang bakar aktual dengan hasil NTA 29,20%. Next now. Selanjutnya ada daya keluaran PLTG dengan rumus Pnet sama dengan M.A dikali Wnet. Pnet merupakan daya bersih aktual, M.A sama dengan laju aliran massa udara, Wnet kerja besi sistem aktual. Dengan hasil 20,456 MW. Next kan. Selanjutnya ada efisiensi turbin uap dengan rumus NTH dibagi Wnet dibagi Qin dikali 100%. Wnet kerja neto keluaran generator, Qin kalori yang masuk dalam sistem. Dengan hasil 31,3%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Yang selanjutnya ada daya keluaran dari PLTU-nya. Di sini PST dengan rumus MS itu laju aliran uap masuk turbin dalam kurung WT itu keluaran kerja turbin dikurang WP itu kerja pompa dikali kilowatt. Di sini dihasilkan PST-nya itu 22.929,73 kW. Lalu yang kedua ada kapasitas total daya gabungan yang dicarinya P total dengan rumus PGT sama dengan daya total turbin gas ditambah PST daya total turbin uap. Lalu dihasilkan P totalnya itu 63.842,13 kW atau 63,842 MW. Lalu ada efisiensi thermal gabungan. Di sini rumus NT-nya adalah P total daya total antar turbin gas dan turbin uap lalu dibagi QR itu sama dengan Qin pemasukan kalor pada turbin gas yang dimana NZ-nya itu 52,41%. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini akan saya lanjutkan. Di sini ada hasil perhitungan siklus gabungan combined cycle, yaitu kapasitas total instalasi gabungan atau P total itu 63,842 MW. Lalu ada efisiensi thermal instalasi gabungan yaitu ada 52,41%. Berdasarkan perhitungan-perhitungan turbin gas yang telah dilakukan dari Unit 2 PLTG Balai Pungut Duri, diketahui bahwa efisiensi thermal sebenarnya aktual dari PLTG tersebut yaitu 29,20% dengan daya bersih yang dihasilkan 20,456 MW. Next. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu hasil dari perbandingan dengan menggunakan perhitungan metode siklus Brayton ideal dan metode siklus aktual di lapangan diketahui setiap proses ideal dan aktual berbeda dikarenakan turbin dan kompresor di lapangan atau aktual tidak isentropik. Sejumlah rugi-rugi terjadi sangat mengurangi efisiensi dari turbin gas, didapatkan panas masuk ruang bakar ideal 658,17 K dan aktualnya itu 609,02 K. Panas keluar turbin ideal 358,12 Kelvin dan aktualnya itu 431,15 Kelvin. Kerja kompresor ideal 251,08 kJ per kilogram dan aktualnya 2964,47 kJ per kilogram. Lalu kerja turbin ideal 547,37 kJ per kilogram dan aktualnya yaitu 474,34 kJ per kilogram. Rasio kerja balik ideal 45%, aktualnya yaitu 62%. Efisiensi thermal ideal 45,27% dan aktual di lapangan atau yang sebenarnya hanya didapatkan efisiensi thermal dari PLTG Balai Pungut Duri sebesar 29,20%. Lalu diketahui bahwa di PLTG Balai Pungut Duri, gas buang yang terbuang sia-sia itu cukup besar, sekitar 459 setiap harinya. Berdasarkan gas buang tersebut, kemudian diketahui efisiensi thermal dari PLTG Balai Pungut Duri, yaitu sebesar 29,20% dan menghasilkan daya bersih keluar yaitu 20,458 MW.
Oleh karena itu, dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan gas buang tersebut, dilakukan penggabungan siklus antara turbin gas dan turbin uap, yaitu atau bisa disebut combined cycle, lebih banyak dikenal dengan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau biasa disingkat PLTGU. Dengan melakukan penggabungan siklus dari pemanfaatan gas buang PLTG, efisiensi termal meningkat menjadi 52,41% dan kapasitas daya keluaran menjadi 63,842 MW. Next, Kang. Di sini juga ada daftar pustaka, yaitu referensi untuk jurnal dari PLTG Balai Pungut Turi tersebut. Ya, selebihnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orang ikhlas. Sekian dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.